Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Tren Hasutiata. Kali ini saya akan membawakan review praktikum sistem muskuloskeletal dan sistem integumentum. Ini adalah beberapa sasaran pembelajaran yang diharapkan agar kalian dapat capai setelah mengikuti review praktikum ini. Silahkan kalian baca sendiri, mulai dari kalian harus mengetahui gambaran atau mengenali gambaran histologi normal dari otot polos, otot skelet, dan otot jantung, kemudian menunjukkan pembungkus yang ada pada jaringan otot, mulai dari epimisium, perimisium, dan endomisium, kemudian bisa menunjukkan struktur diskus interkalaris yang ada pada otot jantung. Kemudian kalian bisa mengenali preparat atau gambaran histologi normal dari kartilago hialin, kartilago elastis, dan fibrokartilago, dan juga bisa menunjukkan struktur-struktur seperti daerah perikondrium, kondrium, kondroblas, adanya kondrosit, sel isogen, matriks teritorial maupun matriks interteritorial pada kartilago hialin maupun kartilago elastis. Kemudian kalian bisa mengenali preparat atau gambaran histologi daripada pertulangan enkondral. Kemudian bisa menunjukkan zona-zona pada pertulangan enkondral, mulai dari zona istirahat hingga zona osifikasi. Kemudian kalian bisa mengenali gambaran histologi dari tulang kompakta dan mengenali struktur-struktur yang ada di dalamnya seperti osteon, osteosit, kanalikuli, kanalis Havers, dan kanalis Volkmann. Kemudian untuk sasaran pembelajaran dalam sistem integumentum adalah kalian bisa mengenali bagaimana gambaran histologi normal dari kulit jari, kulit kepala, kulit aksila, dan kulit skrotum. Kemudian bisa menunjukkan bagian dari epidermis dan dermis, bisa menunjukkan mana yang stratum basalis, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Kemudian bisa mengenali gambaran histologi daripada folikel rambut dan struktur-struktur yang ada di dalamnya, seperti adanya hair bulb, papilla dermal, radix pili, medula pili, cortex pili, cuticula pili, sarung akar rambut dalam, sarung akar rambut luar, dan glesi membran. Kemudian terakhir adalah kalian bisa mengenali gambaran histologi dari kelenjar sebasea, kelenjar ekrin, dan kelenjar apokrin, serta bisa menunjukkan mana yang pars secretorius atau pars terminalis dan yang mana ductus excretorius dari tiap-tiap kelenjar tersebut. Selanjutnya saya akan menunjukkan preparat apa saja yang ada pada praktikum sistem muskuloskeletal dan sistem integumentum. Yang pertama adalah untuk preparat jaringan otot. Untuk jaringan otot ini ada 6 preparat, yaitu otot skelet, baik potongan memanjang maupun potongan melintang, kemudian otot polos, baik potongan memanjang maupun potongan melintang, otot jantung, baik potongan memanjang maupun potongan melintang. Berikutnya ada 5 preparat pada kartilago dan tulang, yaitu yang pertama adalah kartilago hialin, yang kedua adalah kartilago elastis, yang ketiga fibrokartilago, yang keempat adalah pertulangan enkondral, terutama zona-zonanya silahkan diperhatikan, kemudian tulang kompakta. Yang terakhir adalah preparat dari sistem integumentum, ada 4 yang harus kalian lihat dan mengenalinya, yaitu kulit jari, kulit kepala, kulit aksila, dan kulit skrotum. Untuk kulit jari sendiri merupakan kulit tebal, sedangkan kulit tipis adalah kulit kepala, aksila, dan kulit skrotum. Nah, kita lihat dulu bagaimana preparat jaringan otot ya. Kita ingat-ingat kembali apa perbedaan daripada otot polos, otot skelet, maupun otot jantung. Preparat yang pertama adalah otot skelet potongan memanjang. Untuk otot skelet potongan memanjang ini, tampak adanya sel otot skelet yang berbentuk jalur silindris, di mana lebarnya ini sama pada tiap-tiap sel. Nah, sel-sel otot ini berjalan sejajar antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, bisa terlihat adanya inti sel yang berada di bagian tepi sel. Ini juga adalah otot skelet potongan memanjang.
Seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini tampak sejajar antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada bagian inti selnya di bagian tepi. Kemudian tampak adanya lurik-lurik, sehingga dikenal juga sebagai otot lurik. Preparat kedua adalah otot skelet potongan melintang. Untuk otot skelet potongan melintang ini, tampak diameter potongannya sama besar. Dan juga ditemukan adanya inti sel di bagian tepi pada otot skelet tersebut. Tetapi tidak semua intinya itu terlihat pada tiap-tiap potongan. Ya. Ini juga sama, otot skelet potongan melintang. Kalian bisa lihat, potongannya ini hampir sama, besar. Kemudian ada inti selnya di bagian tepi, tidak pernah berada di bagian dalam. Oke, untuk otot skelet potongan melintang, ini terdapat 3 pembungkus. Mulai dari luar adalah epimysium, kemudian ada perimysium, kemudian ada endomysium. Preparat ketiga adalah otot polos potongan memanjang. Untuk otot polos potongan memanjang ini, tampak adanya sel otot polos yang bentuknya sebenarnya adalah fusiform dengan kedua ujungnya runcing, di bagian tengahnya tampak adanya cembung, ya, dan terlihat ada inti sel di bagian tengahnya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah sel otot polos. Tadi dikatakan ini bentuknya adalah fusiform. Ini adalah intinya mengikuti bentuk fusiform. Cembung di bagian tengah, runcing di bagian pinggir, dan ini tersusun menjadi satu serat otot polos. Inti selnya berada di bagian tengah. Sama halnya dengan preparat ini ya. Ini juga adalah otot polos, tampak berjalan secara sejajar. Inti selnya ada perbedaan letaknya. Dia berada di bagian tengah. Dan jika dipotong secara melintang nanti, akan tampak ada bagian daripada sel otot polos ini tidak terlihat adanya inti sel. Nah, ini dia preparat keempat, yaitu otot polos potongan melintang. Untuk otot polos potongan melintang, tampak adanya sel otot polos yang tidak terlihat sama besar dan bentuknya biasanya bulat. Dan terdapat adanya inti sel di bagian tengah, tetapi tidak semua serat ototnya itu terdapat adanya inti sel. Kalian bisa lihat, ya, ini ada inti sel, di sini tidak ada inti sel. Sama halnya dengan ini ada inti sel, ini tidak ada inti selnya. Oke, ini juga adalah preparat dari otot polos potongan melintang, sama dengan halnya dengan tadi. Ini inti selnya berada di bagian tengah. Tidak semua serat otot polos itu terdapat inti sel. Preparat berikutnya adalah otot jantung potongan memanjang. Untuk otot jantung potongan memanjang ini, tampak adanya sel otot atau serat otot yang nampak silindris dan bercabang-cabang, atau biasa dikenal juga saling beranastomosis, di mana inti selnya itu berada di lonjong di bagian tengah. Nah, kalian bisa lihat ini tampak lurus dan juga ada cabang-cabangnya. Inti selnya berada di bagian tengah. Ya. Ini juga adalah otot jantung potongan memanjang, sama dengan gambar sebelumnya. Nah, untuk otot jantung potongan memanjang ada 2 struktur yang kalian bisa lihat. Yang pertama adalah inti sel, tampak jelas bentuknya adalah lonjong, berada di bagian tengah. Kemudian ada juga pembatas antara 2 sel yang disebut sebagai diskus interkalaris, di mana diskus interkalaris ini mengandung 3 jenis tautan sel yang dijelaskan pada teori. Ini adalah preparat otot jantung potongan melintang. Untuk preparat ini tampak adanya diameter dari tiap-tiap serat sel ini tidak sama, karena adanya percabangan yang kita lihat pada potongan
memanjang tadi, ya. Kalian bisa lihat ada intinya di bagian tengah. Dan tidak semua potongan ini memiliki inti, ya, karena tampak tidak sama besar. Setelah penjelasan sebelumnya tentang bagaimana gambaran histologi daripada otot skelet, otot polos maupun otot jantung, ini bisa kalian lihat baik-baik apa perbedaannya untuk preparatnya supaya kalian bisa mengenali pada saat ujian nanti. Ya, bisa dilihat pada bagian atas itu semua adalah potongan memanjang, sedangkan bagian bawah itu adalah potongan melintang. Berikutnya adalah preparat dari kartilago dan tulang. Oke, yang pertama adalah preparat kartilago hialin. Untuk kartilago hialin ini dapat ditemukan pada bagian trachea, berada di tengah-tengah daripada trachea tersebut. Ya. Satu, struktur yang ada pada kartilago hialin. Yang pertama adalah lapisan terluar daripada kartilago hialin. Pada lapisan ini dikenal sebagai perikondrium. Kemudian, lapisan di bagian dalam adalah lapisan kondrium. Pada perikondrium, itu terdapat adanya sel kondroblast. Jadi, sepanjang perikondrium itu ada sel-sel kondroblast yang nanti akan mengalami proses diferensiasi dan akan menjadi sel-sel pada tulang rawan yang semakin tua yang dikenal sebagai sel kondrosit yang berada pada bagian kondrium, ya, daerah kondrium. Nah, sel kondrosit ini menempati suatu tempat yang dikenal sebagai lakuna. Kemudian dalam satu lakuna bisa saja ditempati oleh 2 atau 4 sel kondrosit yang dikenal sebagai sel isogen, seperti yang tampak pada gambar. Selain sel-sel tadi, di antara sel itu terdapat adanya matriks ekstraseluler, di mana pada matriks ekstraseluler ini terdapat banyak serat-serat kolagen pada kartilago hialin. Yang pertama adalah matriks teritorial. Ini berada di sekeliling daripada sel-sel kondrosit. Kemudian di antara matriks teritorial itu terdapat matriks interteritorial. Preparat kedua dari kartilago adalah kartilago elastis. Nah, yang membedakan di sini adalah pada bagian matriks ekstraseluler daripada kartilago elastis ini banyak terdiri dari serat-serat elastis. Pada gambar tampak adanya garis-garis seperti ini di tengahnya, ya. Berbeda dengan kartilago hialin tadi tidak terdapat adanya serat elastis. Seperti halnya pada kartilago hialin, kartilago elastis ini juga dilapisi oleh perikondrium pada bagian luarnya, kemudian bagian dalamnya dikenal sebagai kondrium. Pada kondrium ini nanti akan ditemukan berbagai struktur seperti halnya pada kartilago hialin. Perbedaannya seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat adanya serat elastis pada kartilago elastis. Kita lihat lagi struktur-struktur yang ada pada kartilago elastis, yaitu adanya sel kondroblast pada bagian perikondrium, kemudian ada sel kondrosit pada bagian kondrium yang duduk pada satu lakuna, dan seperti pada kartilago hialin juga bisa ditemukan adanya sel isogen, yaitu sel-sel kondrosit ada 2 atau 4 yang duduk pada satu lakuna. Kemudian, jika kita lihat pada bagian matriks ekstraseluler atau di luar daripada selnya, tampak adanya matriks teritorial bagian terluar daripada sel. Kemudian di luarnya itu diantaranya ada matriks interteritorial. Nah, pada matriks interteritorial ini kelihatan jelas adanya serat elastis. Kalian bisa lihat ini garis-garis semua, ini adalah serat elastis. Nanti pada saat ujian praktikum, silakan untuk membedakan kartilago elastis dengan kartilago hialin, kalian perhatikan
matriks interteritorialnya, apakah ada serat elastisnya atau tidak. Kalau ada, itu adalah kartilago elastis, sedangkan kalau tidak ada, itu adalah kartilago hialin. Preparat ketiga daripada kartilago adalah fibrokartilago. Untuk fibrokartilago ini berbeda dengan kartilago hialin dan kartilago elastis, yaitu tidak memiliki perikondrium. Ditemukan adanya serat kolagen yang kasar dan tersusun secara teratur. Dan di antara serat kolagen ini bisa ditemukan adanya sel-sel kondrosit. Ya. Pada gambar, kalian bisa lihat ini semua adalah serat-serat kolagen. Nah, untuk preparat ini bisa kelihatan jelas. Ini semua ada kondrositnya, bintik-bintik hitam ini adalah inti dari kondrositnya yang berada di antara serat-serat kolagen tersebut. Oke, silakan perhatikan slide ini. Silakan kalian melihat dan mempelajari apa perbedaan daripada 3 kartilago. Dari kartilago hialin, kartilago elastis, dan fibrokartilago. Preparat berikutnya adalah pertulangan enkondral. Untuk pertulangan enkondral ini adalah proses pembentukan tulang. Pertamanya terbentuk model dari tulang rawan hialin. Kemudian pada proses penulangan ini bersamaan terjadi proses pembentukan tulang dan juga proses penghancuran tulang. Yang kemudian pada perkembangan akhirnya nanti akan terdapat bentuk daripada tulang itu sendiri atau tulang kompakta. Nah, ini juga sama ya dengan preparat sebelumnya. Ini juga adalah pertulangan enkondral. Perlu diingat bahwa untuk pertulangan enkondral ini terdiri dari 5 zona, mulai dari zona istirahat hingga akhirnya adalah zona osifikasi, proses pembentukan daripada tulang itu sendiri. Ini adalah zona-zona daripada pertulangan enkondral. Silakan perhatikan lagi. Zona pertama adalah zona istirahat. Untuk zona istirahat ini merupakan bagian daripada tulang rawan dengan adanya sel-sel yang gepeng, kemudian letaknya tidak teratur, dan memiliki zat interseluler yang banyak. Kemudian ada zona kedua. Zona kedua ini adalah zona proliferasi, di mana pada zona ini kondrosit yang ada itu membelah secara terus-menerus dan nanti mulai mengatur dirinya sesuai dengan sumbu memanjang daripada tulang, dan sel kondrosit di sini mulai menjadi bulat dan membesar. Ya. Kemudian sampai ke zona ketiga, yaitu zona maturasi atau biasa juga dikenal sebagai zona hipertrofi, di mana pada zona ini adalah terjadi pematangan. Pematangan dan kondrositnya itu akan menjadi amat besar. Ya. Kemudian pada daerah sini matriks tulang rawan ini mulai ada terlihat adanya pengapuran atau warnanya mulai tampak mulai membiru. Ya. Kemudian zona keempat. Untuk zona keempat ini dikenal sebagai zona kalsifikasi, di mana pada zona kalsifikasi ini merupakan bagian yang tipis di mana matriks tulang rawan ini akan mengalami proses pengapuran. Di sini sudah kondrositnya itu sisa sedikit dan biasanya sisa-sisa lakuna yang tampak pada zona kalsifikasi. Terakhir adalah zona osifikasi. Di sini mulai terdapat adanya apalagi pembuluh darah, ya. Sudah mulai terbentuk adanya tulang kompakta. Preparat terakhir adalah tulang kompakta atau tulang potongan melintang, ya. Di sini tampak banyak struktur yang harus kalian ketahui. Nah, pada tulang kompakta yang harus kalian ketahui strukturnya yang pertama adalah sistem Havertz itu sendiri atau dikenal sebagai osteon. Pada osteon ini di bagian dalamnya itu terdapat adanya suatu kanalis yang dikenal sebagai kanalis Havertz. Nah, beberapa kanalis Havertz bisa saling berhubungan melalui suatu kanalis yang dikenal sebagai kanalis Volkmann. Ya. Kemudian untuk satu
sistem Havers ini dibentuk oleh lamel-lamel yang dikenal sebagai lamel konsentris, di mana pada lamel konsentris itu nanti akan kalian lihat adanya osteosit dan juga adanya kanalikuli. Ya, kemudian ada juga lamel, ini juga lamel konsentris, kemudian ada lamel interstisial di antaranya, kemudian ada lamel general dalam dan lamel general luar pada bagian terluar. Jika diperbesar, suatu sistem Havers akan kelihatan adanya kanalis Havers, kemudian ada osteosit yang banyak mengelilingi dan berada di duduk pada lamel-lamel konsentris tadi. Kalian bisa lihat untuk lamel konsentris itu adalah seperti ini. Ini adalah suatu lamel ya, tanpa lempengan-lempengan yang berjalan secara konsentris. Kemudian di antaranya ada yang dikenal sebagai kanalikuli. Ya, dia adalah berjalan serat-serat yang berjalan secara radier yang menghubungkan satu osteosit dengan osteosit yang lainnya. Berikutnya adalah preparat yang ada pada sistem integumentum. Preparat pertama adalah kulit jari, di mana kulit jari ini merupakan kulit tipis. Nah, untuk kulit jari ini terdiri dari 3 lapis, yaitu ada lapisan yang dikenal sebagai lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis, dan ada juga lapisan hipodermis. Tetapi untuk hipodermis itu tidak ditemukan pada preparat bagian Departemen Histologi FK Unhas. Nah, untuk lapisan epidermis ini dia terdiri dari 5 stratum untuk kulit jari. Ya, nanti kita lihat satu persatu apa saja stratum tersebut. Oke, kita lihat untuk setiap-tiap lapisan atau stratum pada bagian epidermis kulit jari. Yang pertama, bagian terluar adalah stratum corneum. Untuk stratum corneum ini terdiri dari berbagai keratinosit yang sudah mati. Ya. Kemudian yang kedua adalah stratum lucidum. Untuk stratum lucidum ini hanya terdapat pada kulit tebal, yaitu kulit jari. Kemudian ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini tampak lebih gelap daripada stratum yang lainnya karena dia mengandung granula keratohyalin. Kemudian berikutnya adalah stratum spinosum. Stratum spinosum ini dikatakan sebagai stratum yang paling tebal pada kulit jari dan di dalamnya itu terdapat adanya tonofibril yang menjaga supaya sel-sel antara keratinosit yang ada pada spinosum ini tidak tercerai-berai atau menjaga kohesinya atau menjaga adhesinya juga. Kemudian terakhir adalah stratum basalis. Untuk stratum basalis ini merupakan daerah perbatasan antara lapisan epidermis dengan lapisan dermis. Nah, selain stratum tersebut, terdapat adanya bagian yang berleku-leku di bagian stratum corneum. Yang tampak itu adalah ductus excretorius dari kelenjar ekrin. Jadi, sekret yang dihasilkan berupa kelenjar itu akan dikeluarkan melalui kulit melalui ductus ini. Preparat yang kedua adalah kulit kepala. Kulit kepala ini adalah kulit yang tipis. Nah, namanya juga kulit tipis sehingga pada bagian epidermisnya, ini adalah bagian epidermisnya, ini hanya terdiri dari 4 lapis dan tidak setebal daripada kulit jari. Kemudian ada bagian dermis. Untuk dermisnya ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu pars papillaris dan juga pars reticularis. Pada bagian pars reticularis terdapat banyak struktur yang ada pada kulit kepala ini. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita lihat satu persatu struktur yang ada pada bagian dermis kulit kepala. Yang pertama adalah folikel rambut. Folikel rambut ini bisa dalam potongan memanjang seperti ini, kemudian banyak juga potongan melintang seperti yang saya tunjuk saat ini. Nah, untuk folikel rambut pada kulit kepala ini, dia lebih besar dan juga jumlahnya sangat banyak.
Kemudian, selain folikel rambut, di dekatnya terdapat adanya kelenjar sebasea yang nanti akan menghasilkan sebuah sebum atau minyak, ya. Nah, untuk kelenjar sebasea ini biasanya selalu terdapat pada dekat dengan folikel rambut. Untuk struktur yang ada pada kelenjar sebasea akan dilihat pada slide-slide berikutnya. Kemudian berikutnya adalah kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini juga terdapat sekitar folikel rambut dan juga kelenjar sebasea. Ya, kita lihat lebih jelasnya pada slide berikutnya. Ya, preparat yang ketiga adalah kulit aksila. Untuk kulit aksila ini juga merupakan kulit tipis dan sama dengan kulit kepala, terdiri dari epidermis yang tipis. Ini yang saya tunjuk saat ini adalah epidermisnya. Kemudian dari sini sampai ke arah bawah ini adalah dermisnya. Hipodermisnya tidak terlihat. Nah, perbedaannya dengan kulit kepala, kalian bisa lihat di bagian epidermis ini dia lebih tidak beraturan dibandingkan dengan kulit kepala. Ya, terdapat juga berbagai struktur pada bagian dermis dan ada juga struktur yang khas untuk kulit aksila. Oke, struktur apa saja yang terdapat pada kulit aksila? Sama halnya dengan kulit kepala, juga terdapat adanya folikel rambut. Perbedaannya pada kulit aksila ini, folikel rambutnya biasanya lebih kecil dan juga jumlahnya sedikit. Kemudian berikutnya adalah ada kelenjar sebasea juga. Dan yang struktur yang khas itu adalah adanya kelenjar apokrin. Preparat terakhir daripada sistem integumentum adalah kulit skrotum, di mana pada kulit skrotum ini dia punya bentukan yang khas, ya. Sama juga dengan kulit kepala dan kulit aksila, kulit skrotum ini adalah kulit tipis. Nah, di sini bisa dilihat adanya lapisan epidermis dan juga lapisan dermis. Pada kulit skrotum ini juga bisa ditemukan adanya folikel rambut, kemudian bisa ditemukan adanya kelenjar sebasea. Dan selain itu juga pada bagian dermis pada kulit skrotum ini terdapat banyak otot yang dikenal sebagai musculus dartos. Ada karakteristik yang khas daripada kulit skrotum, di mana jika diperbesar pada bagian epidermisnya, tampak adanya sel-sel yang berwarna kecoklatan. Ya, sebenarnya sel yang berwarna kecoklatan itu merupakan hasil transfer melanin daripada sel melanosit ke sel-sel yang lainnya. Nah, untuk kulit skrotum ini sel-sel melanofornya sangat banyak, pigmen melaninnya lebih banyak dibandingkan dengan kulit yang lain, sehingga kulit skrotum ini tampak lebih gelap dibandingkan dengan kulit-kulit yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat lebih jelas sekarang adanya musculus dartos. Pada slide ini, kalian bisa bedakan yang mana kulit kepala dan yang mana kulit aksila. Sekali lagi, perhatikan bagian epidermisnya. Epidermis pada kulit kepala itu lebih teratur kelihatannya dibandingkan dengan kulit aksila. Ya, kalian bisa lihat bagian sebelah kiri, di bagian ini epidermisnya itu tampak teratur, ya, dibandingkan dengan kulit aksila. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat folikel rambutnya. Untuk folikel rambut pada kulit kepala tampak lebih besar dibandingkan dengan folikel rambut pada kulit aksila dan jumlahnya juga jauh lebih banyak. Kemudian untuk kulit kepala itu tidak ditemukan adanya kelenjar apokrin, ya. Nah, dan sebaliknya, untuk kulit kepala itu terdapat adanya kelenjar ekrin. Jadi, kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin itu sama-sama akan menghasilkan keringat, ya. Tetapi keringatnya ini ada perbedaan. Oke, sekarang kita fokus ke struktur dari folikel rambut. Kita lihat apa saja yang terdapat pada folikel rambut. Ini adalah folikel rambut dalam potongan melintang. Pertama, kita lihat di bagian batang rambut, itu ada medula pada bagian dalam, kemudian ada korteks pada bagian luar dari medula, dan bagian ketiga itu adalah adanya kutikula. Ya, jadi ada
medula pili, ada korteks pili, kemudian ada kutikula pili. Kemudian berikutnya di luarnya ada sarung akar rambut. Sarung akar rambut ini terdiri dari sarung akar rambut dalam dan juga sarung akar rambut luar. Kemudian terdapat bagian yang membuat rambutnya itu tampak berkilau, itu ada glesi membran. Ya, di luar daripada folikel rambut ditemukan adanya jaringan ikat dan juga ada musculus erector pili. Musculus erector pili ini bisa membuat berdiri rambutnya. Nah, ada juga gambaran yang memperlihatkan hubungan antara folikel rambut atau batang rambut dengan kelenjar sebasea. Ini yang dikenal sebagai unit pilosebaceus. Ya, jadi terdiri dari folikel rambut dan kelenjar sebasea. Ada beberapa struktur yang bisa kalian lihat pada rambut, yaitu bagian paling bawah itu adalah bulbus pili atau hair bulb. Disinilah tempat terjadinya diferensiasi dan proliferasi dari sel-sel keratinosit yang ada pada rambutnya. Kemudian ada yang dikenal sebagai papila derma rambut, kemudian ada radix pili, kemudian ada seperti tadi pada batang rambut ada medula pili, kemudian ada korteks pili, dan juga kutikula pili. Di mana kutikula pili ini nanti akan bersambung dengan kutikula sarung akar rambut. Di luarnya itu ada sarung akar rambut dalam, kemudian ada sarung akar rambut luar. Ya, kemudian ada kelenjar sebasea yang merupakan bagian yang menghasilkan sebum dan nanti akan melakukan hubungan dengan rambut, di mana rambut itu merupakan ductus excretoriusnya. Oke, berikutnya adalah kelenjar sebasea. Struktur berikutnya pada dermis yaitu adanya kelenjar ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelenjar sebasea. Untuk kelenjar sebasea ini ada bagian yang dikenal sebagai pars secretorius atau pars terminalis, di mana pars secretorius atau pars terminalis itu adalah bagian yang akan menghasilkan sekret. Untuk pars secretorius itu terdiri dari sel-sel sebasea yang nanti akan mengalami proses hidrolisis sehingga nanti akan menghancurkan dirinya sendiri dan akan membentuk sebuah sekret yang disebut sebagai sebum. Sekret yang dihasilkan itu akan dikeluarkan melalui suatu ductus excretorius, dalam hal ini berhubungan dengan folikel rambut. Kelenjar selanjutnya adalah kelenjar ekrin, di mana pada kelenjar ekrin juga terdapat dua bagian, yaitu yang pertama adalah pars secretorius atau pars terminalis. Nah, di teori sudah diterangkan terdapat 3 jenis sel pada kelenjar ekrin ini, yaitu pada pars secretoriusnya. Yang kedua adalah bagian ductus excretorius. Untuk ductus excretorius ini, dia terdiri dari epitel berlapis kolumnar, ya, dan tampak lebih gelap. Disinilah tempat pengeluaran daripada sekret yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin, yang yaitu berupa keringat. Nanti ini akan langsung berhubungan dengan kulit bagian terluar, seperti yang sudah kalian lihat pada stratum corneum tadi ada ductus excretorius daripada kelenjar ekrin. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar apokrin, di mana kelenjar apokrin ini bisa ditemukan pada kulit aksila. Pada kelenjar apokrin ini juga terdiri dari pars secretorius. Di sini dia lumennya lebih besar daripada lumen pars secretorius dari kelenjar ekrin. Kemudian juga ditemukan adanya ductus excretorius, di mana ductus excretorius ini nanti akan berhubungan juga dengan folikel rambut. Ya, demikianlah review praktikum histologi pada sistem muskuloskeletal dan sistem integumentum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.